Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resmawati yang akan mengajar critical thinking di program profesi bidan ini. Nah, ini merupakan pertemuan pertama kita untuk mata kuliah critical thinking yang saya ampuh. Nah, critical thinking ini saya mengajar bersama dengan Ibu Wilda, dan beliau mungkin sudah masuk. Dan untuk materi yang saya bawakan ini baru pertama kali saya masuk. Jadi mungkin terlebih dahulu kita perkenalan. Ya, nama saya bisa dipanggil Resma. Bisa dipanggil Resma saja atau Ibu Resma. Kemudian perjalanan pendidikan saya itu selesai D3 2014 di Akbid Bone, salah satu Akbid di Bone. Kemudian lanjut D4 selesai 2016 di Unisa, Universitas Aisyah Yogyakarta, dan langsung lanjutkan lagi S2 di kampus yang sama, Unisa Yogya. Kemudian selesai 2019 dan sekarang home base di sini di Stikes Muhammadiyah Sidrap, sekarang mengajar program profesi bidan. Jadi critical thinking ini sebenarnya saya pelajari waktu D4 critical thinking ini. Nah, ada sedikit perbedaan, bukan sedikit tapi agak banyak. Nah, critical thinking dulu yang waktu saya D4 itu kayak kita diajarin bikin SAP, satuan pembelajaran, diajar bikin RPS, rancangan pembelajaran, disuruh bikin kalender akademik, apalagi ya, intinya tentang perangkat-perangkat yang akan digunakan dalam pengajaran. Nah, itu kan dulu waktu D4 itu dipersiapkan untuk menjadi tenaga pendidik bidan. Tapi sekarang itu D4 tidak lagi dipakai untuk mengajar kebidanan. Jadi sekarang ya harus S2. Jadi makanya critical thinking ini mungkin sedikit berbeda dengan kurikulum yang lama gitu. Oke, itu sedikit perkenalan singkat kita. Dan kita ke slide selanjutnya. Nah, ini merupakan LO yang akan kita capai dalam matrikulasi ini. Jadi pertemuan kita itu sampai 12 minggu di matrikulasi ini, hanya 12 minggu, dan 6 minggu, saya masuk 6 kali ya, 6 kali karena saya kan satu tim dengan Ibu Wilda, jadi Ibu Wilda 6 kali, saya juga 6 kali gitu. Nah, yang ingin saya perjelas tentang gambaran kita ke depannya, proses pembelajaran kita ke depannya itu yang pertama LO yang akan kita capai itu memahami dan mampu menganalisis wacana atau jurnal. Nah, ini nanti yang akan saya jelaskan secara singkat karena ini juga tidak terlalu susah, gampang saja, jadi mungkin mudah dipahami. Dalam satu kali tatap muka atau satu kali penjelasan juga sudah bisa langsung praktek ya. Nah, yang ingin saya tekankan bahwa di poin pertama LO kita ini nanti akan saya sambungkan dengan LO yang terakhir. Nah, di LO yang ke-6 ini akan saya jadikan nanti sebagai take home di final. Jadi finalnya nanti tidak berupa open book, tidak berupa teks, jadi dalam bentuk take home. Artinya ibu-ibu cukup kerjakan penugasan yang saya berikan kaitannya dengan analisis jurnal ini. Nah, nanti tugasnya itu akan saya jadikan nilai final begitu. Kemudian yang 4 ini nih, yang 4 ini akan saya berikan penugasan dalam bentuk tugas kelompok. Kita next ya ke slide berikutnya. Ke slide selanjutnya ini. Nah, yang tadi LO kita yang nomor 2 sampai nomor 5 itu
Yang pertama, nah silahkan ibu-ibu bentuk kelompok karena di sini saya di absennya lihat 26, jadi mungkin kelompoknya itu ada 7 orang, ada 6 orang. Nanti jika ada penambahan, silahkan dimasukkan saja di 6 orang ini. Nanti ketua kelas yang akan mengkoordinasi pembagian kelompoknya. Saya serahkan saja, karena saya tidak tahu siapa tahu ada yang posisi rumahnya berdekatan, bertetangga, dan saya tidak kelompokkan ya. Itu kan saya serahkan sama ibu-ibu. Ibu-ibu juga semuanya sudah pada senior kan. Kemudian ini penugasannya gampang saja. Kenapa saya bilang gampang? Karena cukup bikin makalah, dan makalahnya ini nanti akan dibikin PPT. Nah, makalahnya ini saya kasih batasan ringkas saja, cukup bab 1, bab 2, sama bab 3. Nah, bab 1 ini isinya pendahuluan, kemudian yang bab 2 ini kajian pustaka. Nah, kemudian bab 3 ini isinya penutup. Gitu. Oke. Nah, ini untuk kelompok 1 ya, moral reasoning. Kemudian kelompok 2 itu temanya cara pemecahan masalah atau problem solving. Kemudian yang ketiga itu pengambilan keputusan, decision maker ya. Kemudian yang keempat, hambatan dan kendala berpikir kritis dan kreatif untuk kelompok 4. Jadi tugasnya ini dikumpul minggu depan sama saya lengkap dengan makalah dan PPT-nya. Di pertemuan selanjutnya ibu-ibu akan presentasi. Minggu pertama yang presentasi kelompok 1, berikutnya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah ya, saya tidak terlalu menekankan isi dari ini semua, karena yang akan saya nilai itu, ya termasuk saya juga menilai isinya sih, cuman saya akan lebih menekankan kepada substansi makalahnya, seperti apa, formatnya seperti apa, referensi yang digunakan apakah cukup update atau tidak. Kemudian referensinya itu jangan sampai, karena ini tahun 2020, jangan sampai ada yang mengambil referensi di bawahnya tahun 2010. Misalnya 2009 itu nggak boleh lagi ya, jadi harus 2010 ke atas, karena batasnya itu 10 tahun. Nah, kemudian kecuali kalau misalnya buku induk, misalnya Sarwono. Nah, Sarwono itu kan buku induknya kebidanan ya. Nah, itu kan tidak ada teori terbaru, misalnya belum ada teori terbaru yang membantah teori yang ada di dalam buku ini, jadi masih bisa pakai buku ini karena belum ada teori yang membantah teori di dalam buku ini, misalnya seperti itu. Kalau buku induk masih bisa digunakan meskipun tahunnya sudah jadul, tapi saya yakin itu bukunya akan selalu diperbaharui dengan edisi 1, edisi 2, edisi 3. Dan kemudian selanjutnya yang akan saya nilai itu PPT-nya. Jadi isi PPT-nya jangan sampai nanti masukkan surat kabar di dalam PPT. Jadi betul-betul poin-poinnya itu poin-poin saja, maksudnya poin-poin saja yang dicantumkan di dalam PPT-nya. Nah, kemudian saya kasih sedikit tips kalau mau nempel gambar di PPT kayak yang ini, kayak saya ini. Nah, kayak saya ini kan nempel gambar di PPT supaya lebih hidup gitu ya PPT-nya, tidak lempeng-lempeng aja berupa teks semua. Nah, silakan cari di Google, silakan nge-googling tuh, cari gambar, misalnya ini kan gambar kertas ya, cari ketik aja di Google itu kertas, terus tambahin di belakangnya PNG, itu format foto yang akan tampil itu lebih menarik. Karena biasanya kan kalau kita cari foto di Google itu kan latarnya macam-macam ya, jadi kalau udah pakai PNG dia itu lebih bagus gitu kalau ditempel di PPT, jadinya nggak norak gitu. Kemudian
Substansi selanjutnya yang akan saya nilai itu presentase. Gimana presentasinya, apakah cukup menguasai, cukup percaya diri, cukup interaktif, ya seperti itulah pada umumnya. Kalau orang presentasi itu kayak mana gitu. Nah, penugasannya ini akan dikirim, silahkan kirim ke saya, semua kelompok 1 sampai kelompok 4 akan mengirimkan ke saya melalui ketua kelas atau Bu Tina ya tadi yang sudah saya tunjuk ya, karena ketua kelasnya tadi tidak hadir di pertemuan Zoom. Nah, silahkan dikumpul, nanti Bu Tina yang akan mengirimkan ke saya. Nah, itu kan tadi satu kelompok di 7 sampai 6 sampai 7 orang ya. Jadi gampang aja, silahkan bentuk satu ketua kelompok. Nah, ketua kelompoknya inilah nanti yang akan menugaskan ke teman-temannya, misalnya cari ini, yang kerjain bab 1 yang ini, kerja bab 2 yang ini. Kemudian setelah makalahnya setelah terkumpul semua, silahkan dikumpul ke ketua ketua kelompok, kemudian siapa yang akan bikin PPT-nya, nah itu juga yang akan presentasi. Nah, itu sih tips saya dulu waktu kuliah kayak gitu. Online itu cara kerjaan tugas secara online itu sebenarnya jauh lebih efektif dibandingkan kalau kita ngumpul bareng, pasti kerjanya ngerumpi aja kan. Biasanya ibu-ibu kayak gitu. Oke, next. Kalau ada pertanyaan silahkan di WA saja ketua kelasnya, nanti ketua kelasnya akan menghubungi saya. Oke, sepertinya sudah tidak ada. Next slide. Nah, materi yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini yaitu PICO. PICO ini merupakan satu metode untuk menganalisis wacana, jurnal atau literatur, khususnya jurnal yang RCT. RCT ini randomized control trial yang berupa eksperimen. Nah, eksperimen itu kan biasanya ada pasien. Bukan di sini sih sebenarnya bisa pasien, bisa juga populasi. Oke. Ya. Di situ pasiennya ini bisa diganti populasi. Jadi, kalau kita baca jurnal itu pasti ada populasinya. Populasi apa yang masuk dalam penelitian, sampelnya berapa kayak gitu. Misalnya 60 ibu hamil trimester 3 misalnya, berarti P-nya yaitu populasinya ibu hamil 60 orang. Kemudian I-nya ini adalah intervensi. Intervensi apa yang diberikan peneliti kepada si pasien ini? Misalnya dia kasih intervensi senam hamil. Terus komparatornya apa? Ini C-nya komparatornya apa? Misalnya komparatornya dance. Jadi tujuan kita udah bisa nebak nih, tujuan penelitian ini membandingkan antara senam dan dance. Maaf ya tulisannya kacau karena pakai tangan, tidak pakai pen. Jadi intervensinya kita kasih senam, kemudian kelompok kontrolnya, komparatornya diberikan dance. Jadi otomatis nanti outcome-nya akan kelihatan setelah dilakukan uji statistik mana yang lebih efektif, apakah senam hamil atau dance, misalnya dalam menurunkan nyeri punggung atau menurunkan misalnya kecemasan kayak gitu. Oke. Jadi kalau kita baca jurnal RCT ya khususnya, tapi bisa juga dipakai di jurnal yang lain juga, tergantung. Kita bisa pakai ini. Jangan sampai kita baca jurnal itu cuman lewat-lewat saja tanpa memperhatikan 4 kriteria ini. Nah, metode PICO ini juga bisa dipakai di dalam ASKEP. Di bagian mananya?
ASKEP itu kan ada SOAP ya, subjektif, objektif, kemudian asesmen, dan ini penata laksanaan. Nah, di dalam SOAP itu kita kan bikin sebuah penata laksanaan, bukan sebuah. Kita bikin kan penata laksanaan. Penata laksanaan apa yang akan diberikan, misalnya diagnosanya dia KBI. KBI lagi. Maksudnya atonia. Misalnya pasiennya itu atonia. Nah, yang akan kita lakukan itu penata laksanaannya berupa KBI, misalkan KBI, kompresi bimanual interna. Nah, kita itu harus punya IBM atau evidence based jurnal yang mendukung kenapa KBI ini efektif dilakukan pada pasien yang mengalami atonia. Jadi tidak ucuk-ucuk kita lakukan KBI, harus ada evidence base yang mendasari itu. Jadi kita akan cari jurnal ya tentang berhubungan dengan atonia dan KB ini. Nah, pada saat kita sudah ketemu jurnalnya, kita analisis. Kita analisis menggunakan PICO. Misalnya tadi kasusnya KBI ya. Nah, misalnya kita dapat satu jurnal nih, P-nya pasien ibu bersalin misalnya 60 100 orang 100 orang misalnya. Kemudian diberikan intervensi KBI, kemudian komparatornya misalnya kompresi aorta misalnya. Kemudian ternyata di outcome-nya kompresi aorta ya. Misalnya di outcome-nya itu ternyata berdasarkan penelitian ini di jurnal ini ternyata KB itu lebih efektif untuk menangani tadi atonia uteri dibandingkan dengan kompresi aorta dalam keadaan seperti ini, ada bla 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 seperti itu. Jadi di dalam SOAP itu kita ceritanya mencantumkan PICO juga dalam pembuatan ASKEP. Nah, ASKEP saya dulu seperti itu. Jadi setiap penata laksanaan yang kita lakukan itu harus berdasarkan IBM. Jadi kita masukkan PICO di dalam ASKEP itu. Gitu. Oke, ini saya punya contohnya. Baru muncul. Nah, ini salah satu jurnal yang saya sitasi di dalam tesis saya. Ini efektivitas dance. Jadi dia memberikan perlakuan dance ya. Dia meneliti tentang efektivitas dance yang dilakukan pada ibu bersalin untuk menilai nyeri dan tingkat kepuasan si ibu ini. Lihat nih, randomized control trial. Randomized itu acak, kontrol tadi trial, kemudian percobaan error. Artinya penelitiannya bisa berhubungan, bisa tidak, bisa efektif, bisa tidak, atau bisa lebih tidak efektif lagi. Nah, itulah gunanya kita analisis dengan menggunakan PICO ini. Nah, P-nya, ini P-nya 60 wanita primipara yang berusia 18 sampai 35 tahun secara acak. Otomatis ya secara acak karena ini kan judulnya juga randomize. Nah, kemudian intervensinya apa? Wanita diinstruksikan untuk berdiri tegak dengan kemiringan panggul dan mengayunkan pinggul mereka ke belakang dan ke depan sekitar dalam lingkaran sementara pasangan mereka memijat punggung dan sakrum mereka selama minimal 30 menit. Jadi intervensinya dia dance bersama dengan pasangannya selama 30 menit. Itu intervensinya. Mungkin kalau di sini di Indonesia karena ini penelitiannya pastinya di barat sana, jadi dance itu dengan pasangannya itu ya bukan sesuatu hal yang lumrah. Beda ya kalau misalnya di Indonesia pasti ada sedikit krik-kriknya. Kemudian itu tadi intervensinya P, kemudian K-nya ini
kontrolnya asuhan persalinan normal, artinya tidak diberikan perlakuan khusus ya seperti perlakuan asuhan persalinan normal pada umumnya, tidak diberikan perlakuan khusus. Kemudian ini merupakan outcome-nya, ini yang terakhir outcome. Sakit dan skor kepuasannya diukur dengan VAS, Visual Analog Scale. Visual Analog Scale ini yang kayak apa? Yang kayak ini loh, yang kayak emoticon. Nanti dia ada tingkat nyerinya di situ. Apakah dia kelihatan meringis, sangat meringis? Itu yang dimaksud dengan VAS. Cara menilainya itu seperti itu. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan uji T dan si kuadran. Jadi setelah diuji dengan T dan si kuadran, nah di sini ini kurang lengkap ya. Di sini harusnya ini ada kelanjutannya. Apakah DENS lebih efektif atau APN? Jadi kalau misalnya APN yang lebih efektif, lebih menurunkan tingkat nyeri ibu dan meningkatkan kepuasan ibu, ya dance-nya nggak usah dilaksanakan karena kan percuma. Tapi kalau misalnya dance-nya ini terbukti di outcome-nya harusnya disebutkan. Misalnya, dance ini terbukti lebih efektif untuk menurunkan nyeri persalinan dan meningkatkan kepuasan ibu dengan nilai uji statistik misalnya segini gitu. Dan sangat signifikan dibandingkan dengan APN biasa. Seperti itu hasilnya. Oke, mungkin nanti mungkin ibu-ibu nanti akan jauh lebih mengerti saat mengerjakan sendiri, menemukan jurnal RCT, kemudian menganalisis dengan menggunakan Pico ini. Semoga bisa paham dengan penjelasan saya. Dan ini nanti saya kasih penugasannya di final ya, untuk analisis Pico-nya. Oke, yang tidak sempat hadir tadi di pertemuan Zoom bisa nonton ini saja. Baiklah, mungkin saya akhiri saja sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.